Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari power atau 1-min beta. Nah, di sini yaitu seorang patient 62-year-old man, yaitu seorang pria berusia 62 tahun, pas medical history, diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidemia, presentations yaitu comes to the emergency department with keluhan saat datang ke EGD, chest pain yaitu nyeri dada, nausea yaitu mual, kemudian juga vomiting yaitu muntah, diaphoresis yaitu berkeringat banyak atau diaphoresis, EKG findings yaitu ST elevation in the anterior leads yaitu temuan EKG yaitu elevasi ST pada lead anterior. Cardiac enzyme yaitu mildly elevated yaitu enzim jantung meningkat sangat tinggi. Diagnosis yaitu acute ST elevation myocardial infarction yaitu diagnosis adalah infark miokard akut dengan elevasi ST atau STEMI. Study design yaitu investigators are designing a randomized control trial yaitu desain studi peneliti sedang merancang randomized control trial atau uji klinis acak terkontrol. Hipotesis yaitu drug B will decrease mortality associated with acute ST elevation myocardial infarction compared with standard care yaitu hipotesis obat B akan menurunkan mortalitas akibat STEMI akut dibandingkan terapi standar. Goal yaitu ensure the investigators do not miss a true difference between drug B and standard care. Yaitu artinya tujuan memastikan peneliti tidak melewatkan perbedaan yang benar-benar ada antara obat B dan juga terapi standar. Which of the following would they want to maximize, yaitu manakah dari pilihan berikut yang ingin mereka maksimalkan, yaitu A alpha, B beta, C error type 1, D error type 2, E 1-min beta. Baiklah, jawaban yang benar itu E atau 1-min beta. Penjelasan kasus yaitu di sini power sama dengan 1-min beta, artinya power adalah kemampuan studi untuk menemukan perbedaan jika perbedaan itu benar-benar ada. Power sama dengan 1-min beta, kalimat mudah yaitu power tinggi sama dengan studi tidak mudah melewatkan efek yang benar-benar ada. Penjelasan kasus yaitu peneliti ingin mengetahui apakah drug B menurunkan mortalitas pada STEMI dibandingkan terapi standar. Pertanyaannya pentingnya yaitu agar peneliti tidak melewatkan perbedaan yang benar-benar ada, apa yang harus dimaksimalkan? Jawabannya adalah power yaitu 1-min beta. Karena power adalah peluang untuk menolak null hipotesis ketika null hipotesis memang salah. Apa itu null hipotesis? Dalam studi ini yaitu null hipotesis atau HO, drug B tidak berbeda dengan terapi standar, alternatif terapi atau H1, drug B menurunkan mortalitas dibandingkan terapi standar. Kalau drug B memang benar-benar menurunkan mortalitas, maka H0 itu salah. Studi yang bagus harus mampu mendeteksi bahwa H0 salah. Itulah fungsi power. Jawaban benar yaitu E atau 1-min beta. Karena peneliti ingin tidak melewatkan efek obat yang benar-benar ada, bisa mendeteksi perbedaan antara drug B dan juga terapi standar, mengurangi risiko false negatif, meningkatkan kemampuan studi menemukan hubungan nyata. Jadi harus yang dimaksimalkan adalah 1-min beta sama dengan statistical power. Nah, kemudian juga alasan pilihan lain salah plus kapan benar yaitu A. Alfa sama dengan batas maksimal resiko tipe 1 error yang peneliti mau terima. Type 1 error yaitu false positive, artinya studi bilang ada perbedaan padahal sebenarnya tidak ada. Contoh adalah studi menyimpulkan drug B menurunkan mortalitas padahal sebenarnya drug B tidak bermanfaat. Kenapa salah? Karena soal menanyakan cara agar peneliti tidak melewatkan perbedaan yang benar-benar ada. Itu berkaitan dengan power bukan alfa. Kapan alfa benar? Yaitu kalau soal bertanya bagaimana mengurangi false positif, bagaimana mengurangi kemungkinan menyimpulkan ada efek padahal tidak ada, apa yang dibandingkan dengan p-value, apa probabilitas maksimal untuk type 1 error. Biasanya adalah alfa sama dengan 0,05. Kemudian juga B yaitu beta sama dengan resiko tipe 2 error, type 2 error sama dengan false negatif. Artinya studi bilang tidak ada perbedaan, padahal sebenarnya ada perbedaan. Drug B sebenarnya menurunkan mortalitas tetapi studi gagal mendeteksinya. Kenapa salah? Karena penelitian tidak
Memaksimalkan beta. Kalau beta makin besar, resiko melewatkan efek nyata makin besar. Yang benar adalah meminimalkan beta atau memaksimalkan satu min beta. Kapan beta benar? Yaitu kalau soal bertanya apa probabilitas type 2 error, kemudian juga apa resiko gagal menemukan hubungan yang benar-benar ada, apa simbol false negatif dalam penelitian, kemudian juga C type 1 error, yaitu type 1 error sama dengan false positive. Artinya menolak null hipotesis padahal null hipotesis benar. Kalimat mudah yaitu mengira ada efek padahal tidak ada efek. Contoh studi menyimpulkan obat permen menurunkan mortalitas gagal jantung padahal sebenarnya tidak. Kemudian juga kenapa salah? Soal ini benar, bukan tentang mencegah false positive. Soal ini tentang jangan sampai melewatkan efek yang benar-benar ada. Itu adalah masalah pada type 2 error atau power. Kapan type 1 error benar? Yaitu kalau soal menyebut studi menemukan hasil signifikan padahal tidak ada efek nyata, false positif menolak H0 padahal H0 benar, alpha meningkat. Yaitu type 2 error sama dengan false negatif, artinya gagal menolak null hipotesis padahal null hipotesis salah. Kalimat mudah mengira tidak ada efek padahal sebenarnya ada efek. Contoh aspirin sebenarnya mempengaruhi fungsi platelet, tetapi studi menyimpulkan aspirin tidak berpengaruh. Kenapa salah? Soal bertanya apa yang ingin dimaksimalkan, peneliti tidak ingin memaksimalkan type 2 error. Peneliti ingin meminimalkan type 2 error. Type 2 error merupakan false negatif. Karena type 2 error sama dengan beta, powernya sama dengan 1 min beta. Jadi jika ingin tidak melewatkan efek nyata, maka beta diturunkan, power dinaikkan. Kapan type 2 error benar? Yaitu kalau soal bertanya studi gagal menemukan hubungan padahal hubungan benar-benar ada. False negatif yaitu gagal menolak H0 padahal H0 salah, efek nyata tidak terdeteksi. 1 min beta ini benar, 1 min beta sama dengan power. Power tinggi berarti studi lebih mampu mendeteksi efek nyata. Power meningkat jika sampel size lebih besar, efek obat lebih besar, variabilitas data lebih kecil, alpha dibuat lebih besar walaupun ini meningkatkan resiko false positif. Dalam praktek penelitian, power sering ditargetkan sekitar 80%, artinya jika efek benar-benar ada, studi punya 80% peluang untuk menemukannya. Tabel yaitu alpha sama dengan probabilitas type 1 error yaitu false positif, beta sama dengan probabilitas type 2 error false negatif, 1 min beta sama dengan power. Kemampuan menemukan efek nyata. Type 1 error itu menolak H0 padahal H0 besar, mengira ada efek padahal tidak ada. Type 2 error yaitu gagal menolak H0 padahal H0 salah, mengira tidak ada efek padahal ada. Nah, cara menghafal super simpel yaitu type 1 error sama dengan false positif yaitu ketemu efek palsu, type 2 error yaitu false negatif efek nyata terlewatkan. Power 1 min beta tenaga studi untuk menangkap efek nyata. Kesimpulan pada soal ini, peneliti ingin tidak melewatkan perbedaan nyata antara drug B dan juga terapi standar. Itu berarti mereka ingin meningkatkan kemampuan studi mendeteksi efek nyata. Jawabannya adalah 1 min beta atau statistical power.